Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, natabarraku bi dzikril ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memberi nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat wa salam al-maqrunah bi ta'zim, mudah-mudahan selamanya selalu tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang mulia guru kita bersama yang baru saja menyampaikan ilmunya, nasihat-nasihatnya untuk kita semua, yang mulia Abu Ya Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi At-Tarabitul Hayati, yang mulia guru kita bersama Mukarram Ustaz Abdul Rasyidi, Ketua DKM Masjid Nurul Falah Ustaz Suherman, dan juga para pengurus FKM 3P, wabil khusus Ketua Al-Mukarram Kiai Haji Rustam Nawawi, Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Syauqi, juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di pagi hari ini di Sayyidul Ayyam, di pekan terakhir, di 2 pekan terakhir di tahun 2023, tanggal 15 ya, 15 Desember, berarti 2 minggu lagi kita akan menyambut bulan tahun baru 2024. Sebagai renungan kita disebut aja akhir tahun ini. Semua kita tentu ingin punya cita-cita, ingin menjadi orang lebih baik lagi. Syarat untuk menjadi orang yang paling baik, bahkan menjadi orang yang paling utama, disebutkan oleh Syekh Abdul Laith As-Samarqandi ada 5. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau cukup 1 aja kayak, biar cepat dapat duduk. Syarat menjadi orang, ingin menjadi orang terbaik, afdal ada 5. Khairun nas man kana lahu khamsu khisalin, kata beliau. Sebaik-baik manusia atau paling afdal manusia yang memiliki 5 perkara. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi atau terbaik, tabdil min abdolin nas, harus memiliki 5 ciri.
Yang pertama adalah ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Syarat ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih menjadi manusia yang afdal adalah yang pertama harus tekun, harus giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Nah, alhamdulillah dari kita sudah mendapat pencerahan dari guru kita tentang keutamaan hari Jumat. Ya, tadi disebutkan mentawaddoa menjumlah adik-adik bacanya ya, jangan kayak Ustaz siapa yang di Facebook tuh. Masya Allah, gara-gara bacaan salah makhraj itu bahkan nyalain Al-Quran juga. Ada bisa saya buat tawaddoa ujungnya itu hamzahnya kayak kepala ain, dibacanya ain, jadi mantawaddoa. Kamu tawaddoa dijawab tawaddoa jadi lain artinya. Kalau tawaddoa berwudu, kalau tawaddoa apa? Tawadu, ya. Itu gara-gara a-nya itu, hamzahnya itu dibuat kayak kepala ain, jadi kayak tawaddoa, bacanya salah, tawaddoa jadinya. Masya Allah, itu salah kemana-mana. Seperti azabun alim, azab siksa alimun sangat pedih. Ketika alimunnya diganti dengan alim, jadi azab sangat mengetahui. Kalau alim pakai ain kan bukan pedih, tapi mengetahui. Contohnya yastahzi'un, itu ada yang baca yastahzi'un, na'udzubillah, itu jadi salah. Nih contohnya seperti Ustaz yang di Facebook itu menyalahkan Al-Qari'ah itu artinya bukan kiamat. Padahal Al-Qari'ah itu salah satu nama hari kiamat. Yang Al-Qari'ah itu gara-gara bacanya Qari'ah, ya itu Al-Qari'ah. Makanya kata dia itu Al-Qari'ah itu bukan hari kiamat, tapi bacaan. Nah ini gara-gara baca Qoro'ahnya jadi Qoro'ah. Itu Qoro'ah. Makanya diartikan Al-Qari'ah, apa itu bacaan? Mal-Qari'ah, apa itu bacaan? Itu benar karena salah hamzahnya jadi dibaca ain, gara-gara hamzahnya itu kayak kepala ain. Masih banyak, masih ada di kita juga. Itu gara-gara satu huruf saja Al-Qari'ah dibaca aprek. Makanya ketika dia terjemahkan, ketika menjelaskan, makanya kalau ada baca itu, pembaca itu sebut Qari'ah katanya. Ya, saya bilang Masya Allah. Itu populer itu saja. Qari'ah, gara-gara nggak tahu makhraj huruf saja bahaya. Jadi Al-Qari'ah dibaca bukan kiamat, tapi baca. Dia jelaskan bahwa kalau ada yang baca Al-Quran disebut Qari'ah katanya. Terus yang bahasa baca terjemahnya disebut sari tilawah atau syariah Qari'ah gitu. Nah itu gara-gara seperti itu. Nah kayak tadi mantawaddoa dibaca mantawaddoa. Nah kalau tawaddoa itu apa? Rendah hati, ya, rendah hati lawannya dari takabur sombong. Nah seperti itu. Nah alhamdulillah kita tadi sudah mendapat pencerahan. Jangan sampai kita seperti itu, menyalahkan Al-Quran dan Al-Qari'ah itu bacaan. Ya. Kalau Qari'ah itu, Qoro'ah itu ada sebuah gada atau siksaan juga ada korun juga ada, bahwa itu getakan suara sepatu. Makanya dalam hadis disebutkan apabila orang-orang menguburkan jenazah, maka itu si mayit mendengarkan Qur'ani alihim. Itu si mayit itu setelah ditinggalkan orang yang menguburkan, maka dia itu mendengar Qur'ani alihim, suara sepatu atau sendal jamaah yang menguburkan Qur'an itu, ya, suara sepatu. Ada juga korban itu bermakna apa? Undian. Apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu, ketika akan bepergian maka ia harus diundi. Itu namanya korun, korok, ya seperti itu, korun. Jadi tergantung siapul kalamnya, diperlukannya itu kalimat korok itu mana korun. Nah, yang jelas kalau korok itu bermakna tadi suara sendal atau juga ada juga undian atau dikocok bahasa kita. Nah, ketika Rasul pun akan pergi ke suatu tempat bepergian,
karena istrinya lebih dari satu, diundi yang mana nih yang dapat. Karena kalau ikut semuanya repot ya. Nah itu makna daripada Quran. Nah seperti makna tadi tawadhu tadi juga dalam kalimat Al-Quran mustahziun, jangan mustahziun. Jadi artinya lain. Seperti alim dan alim beda maknanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekilas tentang bagaimana kita harus memperbaiki atau memperhatikan bacaan makharijul huruf kita, jangan sampai tertukar dari satu huruf ke huruf yang lain. Nah, kecuali kalau sin dan sok. Kalau sin dan sok itu di dalam kitab Rawahimul Bayan yang kiai-kiai baca tuh ada. Jadi kalau sa itu, sok itu jadi sa, itu adalah dialeknya orang Quraisy dulu. Jadi ihdinas sirata dengan sirata itu boleh. Karena sirat zaman dulu itu atau zirat maknanya sama menurut qiraah yang lain. Hadirin, jadi yang pertama tadi, kalau kita ingin menjadi orang yang paling afdol, paling utama, dan itu cita-cita kita semua, yang pertama harus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun untuk beribadah. Al-Zariyat 51 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, orang yang ingin menjadi orang yang paling utama di tahun baru nanti itu selalu memperhatikan, menghayati, meresapi makna firman Allah tadi, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain untuk beribadah, agar beribadah kepadanya. Nah, adapun pertanyaan, kenapa sih Allah memerintahkan ibadah? Karena lazimnya biasanya kalau manusia itu makhluk memerintahkan sesuatu pasti ada kepentingan. Ya, pasti. Ketika seseorang memerintahkan orang lain pasti ada kepentingan. Benar gak Pak? Pak akan nyuruh kerja bakti. Tujuannya apa? Agar lingkungannya bersih. Nah, jangan dipahami seperti itu. Allah memerintahkan ibadah kepada jin dan manusia itu bukan Allah butuh kepada ibadah makhluknya. Semua manusia tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Semua manusia beribadah kepada Allah, Allah tidak untung. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi, la ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Law anna awwalakum wa akhirakum, kelamaan tanggal. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum, seandainya orang yang pertama dari kalian dari jin dan manusia, kanu ala atqal qalbi rajulin wahidin minkum, mereka itu seperti takwanya seseorang di antara kalian. Semua manusia dari awal dunia ini sampai hari kiamat nanti, jin dan manusia, mereka beribadah kepada Allah dengan ibadahnya seperti ibadah seseorang. Contoh Rasulullah SAW kan beliau itu atqa, ya, assalamualaikum atqal atqiyani. Beliau itu makhluk Allah yang paling bertakwa. Nah, semua makhluk Allah, jin dan manusia dari pertama sampai terakhir, mereka itu takwa seperti takwanya Rasulullah. Mazada dzalika fi mulki syai'an, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku. Kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah tidak bertambah dengan ibadahnya. Semua jin dan manusia pertama sampai terakhir tidak menambah kemuliaan Allah, kerajaan Allah. Nah, jadi Allah memerintahkan ibadah itu bukan untuk keuntungan Allah, tetapi untuk keuntungan kita semua. Semua fasilitas Allah berikan kepada kita untuk menunjang ibadah kepada Allah. Itu kalau manusia taat semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak butuh. Ini sebaliknya, seandainya manusia pertama, jin dan manusia sampai hari kiamat itu semuanya durhaka kepada Allah,
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika minal mulki syai'a. Seandainya manusia pertama, jin pertama dan sampai terakhir manusia dan jinnya, mereka itu ala abjari qalbi rajulin wahidin, seperti durhaka, durjana, pendosanya seseorang, seperti dosanya seseorang yang paling pendosa. Mana qasa dzalika bi mulki syai'a, hal itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan. Jadi manusia makhluk semua taat kepada Allah, tidak menambah kerajaan Allah. Manusia semua durhaka, tidak mengurangi kemahakuasaan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah atau tidak ibadah itu kembali kepada pelakunya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Manfaat ibadah seseorang akan kembali kepada si pelakunya, madharat dari sebuah dosa akan kembali kepada pelakunya. Dereng jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, syarat kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih mulia, lebih afdal lagi, ayyakuna ala ibadati rabbihim muqbilan, bersemangat, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah cukup ya? Kelamaan udah nungguin. Nah, satu lagi aja deh. Yang kedua, syarat ingin menjadi manusia yang lebih utama, ingin manusia yang lebih afdal, ayyakuna nahmuhu lil khalqil zahira. Kalau ingin menjadi manusia lebih baik lagi nanti di tahun baru, di pergantian baru tahun, karena pergantian tahun itu adalah suatu yang besar dalam Islam. Jangankan pergantian tahun, hari pun di dalam Islam itu sesuatu yang sangat mulia, sangat dihargai, sangat berharga. Sehingga disebutkan mamin ayyamin yashiku fajruhu illa wa yunadi. Tidaklah fajar suatu hari menyingsing di ufuk timur illa wa yunadi. Ya ibna Adam ana yaumun jadid wa ala amalika syahid. Faqtanni minni fa innahu la fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Ini kalau hari baru nih, ini hari Jumat tadi nih, sebelum fajarnya. Begini ngomongnya, ya ibadi, ana yaumun jadid. Udah pernah dengar gitu belum? Ayo udah dengar gitu belum? Ana yaumun jadid. Udah pernah dengar begitu? Udah pernah belum? Baru saya dengar. Nah, hari ini hari baru itu ngomong, ana yaumun jadid. Aku ini hari baru, kata hari Jumat ini. Jadi hari Jumat ini bukan hari Jumat kemarin, bukan hari Jumat yang akan datang. Hari Jumat ini ya hari Jumat ini. Makanya dikatakan dalam mahfudzat itu lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah lewat. Tidak bisa mengulangi hari itu. Ya. Makanya hari itu dibagi oleh ulama kata tiga. Kata ulama 3 hari. Hari kemarin, hari ini dan besok. Hari kemarin kenangan baik atau kenangan buruk. Syukur-syukur kita bisa mengenang kebaikan amal soleh banyak. Tapi tidak bisa diulang. Hanya kenangan. Hari kemarin kenangan. Hari ini keuntungan. Yang milik kita nih, tergantung kita mau dijadikan apa hari ini. Ini milik kita. Kemudian hari esok apa? Harapan. Karena tidak ada jaminan. Ya. Allah berfirman di akhirat mana Pak? Wa mata dinafsum ma bi ayyi mata taksibu goda wa mata dinafsum bi ayyi ardi tamur. Di tanah mana ia akan dimat apa? Tidak ada seorang pun yang yakin tahu bahwa apa yang dia perolehnya besok hari. Tidak ada. Wa mata dinafsum bi ayyi ardi tamur, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana ia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Cuma catatannya sudah ada. Ini sesuatu yang gaib. Jadi hari kemarin kenangan, hari ini milik kita, hari esok hanya harapan. Nah, harapan. Ya. Pergunakan hari dengan sebaik-baiknya. Nah, orang yang paling utama itu yang kedua adalah ayyakuna nafmuhu lil khalqil zahir, nampak kemanfaatan dalam hidupnya. Jadi hidupnya bermanfaat orang lain. Maka beliau Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ucapannya bermanfaat, kayak kita nih.
Beliau itu kalau berucap selalu bermanfaat untuk orang lain, ilmunya bermanfaat untuk orang lain, sikapnya bermanfaat dicontoh orang lain. Itu menjadikan ciri bahwa beliau adalah orang yang baik. Maka ketika kita ingin tahu sejauh mana kebaikan kita, maka kita lihat sejauh mana apa yang kita miliki, ucapan kita, perbuatan kita sudah bermanfaat belum untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Jadi syarat yang kedua kalau kita ingin menjadi orang yang paling utama lagi, lebih baik lagi di tahun baru nanti, di perayaan tahun baru nanti, maka jadilah hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Cukup, mudah-mudahan 3 utang buat nanti, kalau disuruh lagi nanti kehabisan materi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kehilangan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.